Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jimmy Channel, dan di video kali ini kita sudah berada di sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi untuk memantau aktivitas pengerjaan di atas sirkuit Mandalika, mulai dari atas trek lurus hingga ke garis finish atau full lintasan. Dan untuk pengambilan video ini saya ambil hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Dan untuk aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat di trek lurus di sini masih difokuskan untuk aktivitas pengerjaan bagian sisi kiri dari lintasan utama trek lurus atau bagian area dari service road sebelah kiri maupun area pit lane yang sedang difokuskan untuk proses pengerjaan atau penyempurnaan untuk tahap terakhir. Dan juga untuk aktivitas pengerjaan yang dapat kita pantau di bagian sisi kiri dari tunnel yang pertama masih dilakukan untuk proses pemadatan di bagian area gerbang atau area sayap kiri dari tunnel yang pertama di sini. Dan untuk hasil timbunan di area sayap kiri ini sudah rata dengan permukaan badan tunnel. Tinggal dilakukan penyempurnaan bagian permukaan saja. Lalu untuk bagian sisi kiri dari tunnel yang pertama akan rampung dan akan dikerjakan untuk bagian sisi kanan untuk tunnel yang pertama. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ada dua alat berat yang sedang melakukan pengerjaan untuk penyempurnaan bagian service road sebelah kiri di ujung dari trek lurus di sini, dan juga bagian sisi kanan dari ujung trek lurus di sini sedang dilakukan untuk proses pengerjaan, yaitu pengecoran untuk bagian sistem drainase yang berada di samping sisi kanan dari trek lurus di sini. Dan sebelum kita menuju ke tikungan yang pertama, di sini teman-teman juga bisa perhatikan untuk aktivitas pengerjaan di dekat tikungan yang pertama masih difokuskan untuk penggalian dan pemasangan sistem drainase yang ada di samping sisi kiri dari tikungan yang pertama. Dan di depan kita ini merupakan tikungan yang pertama. Area gravel sudah dilakukan penghamparan kerikil, area run up sudah dikasih material subbase dan juga untuk lapisan cairan frame coat. Sedangkan untuk lintasan utama sudah dilakukan pengaspalan minggu lalu, mulai dari trek lurus hingga tikungan pertama menuju tikungan kedua, dan terusan menuju tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat sudah dilakukan pelapisan cairan frame coat agar bisa dilakukan pengaspalan untuk bagian track line atau lintasan utama. Dan di sini teman-teman juga bisa perhatikan untuk aktivitas pengerjaan pada siang hari ini di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat, yang dimana 2 hari lalu untuk bagian lintasan utama di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat dan tikungan yang kelima belum ada subbase atau lintasan utama masih berbentuk tanah. Namun untuk saat ini terlihat untuk sambungan dari tikungan ketiga menuju tikungan keempat dan kelima sudah tersambung. Tinggal dilakukan untuk penyempurnaan bagian permukaan dan akan dilanjutkan untuk proses pelapisan cairan frame coat menuju tikungan keempat, kelima, dan di sini kita bisa melihat untuk bagian tikungan yang kelima menuju tikungan keenam akan dilakukan untuk penyambungan atau proses penyempurnaan bagian lintasan utama dan akan dilanjutkan untuk proses pengaspalan selanjutnya. Dan di sini kita sudah berada di antara tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam, dan teman-teman juga bisa perhatikan untuk aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan pada lintasan utama atau track line. Di sini sedang dilakukan proses untuk penggalian bagian sisi kiri dari drainase Hauratan yang sudah dicor. Lalu akan dilakukan penambahan lapisan subbase atau kerikil halus nantinya, dan akan dilakukan pemadatan dan proses untuk penyempurnaan bagian permukaan dari track line menuju tikungan yang ke-6 dan tikungan yang ke-7.
Dan tikungan dari tikungan yang keempat tadi sampai tikungan yang ketujuh akan tersambung, lalu akan dilakukan proses pengaspalan menuju tikungan yang ketujuh, dan akan dilanjutkan sampai semua lintasan akan benar-benar tersambung untuk lapisan pertama atau pengaspalan lapis pertama untuk bagian main track. Karena bagian main track akan dilakukan pengaspalan sebanyak 3 lapis. Dan sekarang kita sudah berada di bagian sisi kiri dari tunnel yang kedua atau bagian area sayap kiri dari tunnel yang kedua. Dan di sini teman-teman juga bisa perhatikan untuk aktivitas pengerjaan pada siang hari ini sedang dilakukan untuk proses pembesian dan juga untuk pemasangan bugesting sisi kiri dan sisi kanan dari area gerbang untuk tunnel yang kedua di sini. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui apa fungsi untuk pembuatan dari tunnel pertama maupun tunnel kedua, nantinya tunnel ini akan difungsikan sebagai akses keluar masuk mobilisasi atau kendaraan hotel yang berada di luar maupun di tengah zona sirkuit Mandalika. Dan kita akan kembali ke bagian lintasan utama untuk melihat aktivitas pengerjaan. Di sini bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-8 terlihat ada 2 alat berat yang sedang difokuskan untuk pengerjaan bagian sisi kanan dari track line untuk area gravel maupun area rumput nantinya. Sedangkan untuk bagian dari track line tikungan ke-8 menuju tikungan yang ke-9 sudah siap untuk proses penyempurnaan dan juga akan dilanjutkan untuk subbase atau penyambungan lintasan utama menuju tikungan yang ke-10. Dan sekarang kita sudah berada di tikungan yang ke-10. Di sini yang dapat kita lihat untuk aktivitas pengerjaan masih difokuskan untuk pengerjaan bagian dari pemasangan sistem drainase. Namun di sini kita akan sedikit berputar untuk melihat pemandangan di area tikungan yang ke-9, 10 dan 11, yang dimana di area tikungan ini merupakan tikungan yang paling berdekatan dengan pantai. Jadi nanti teman-teman jika datang langsung ke sirkuit Mandalika untuk menyaksikan ajang gelaran MotoGP di tahun ini maupun tahun depan, jika teman-teman menonton dari atas bukit yang berada di depan kita ini salah satu spot nonton nantinya yang paling indah, karena sambilan nonton MotoGP akan ditemani dengan pemandangan alam, pemandangan pantai yang begitu memuaskan di area tikungan yang ke-9, 10 dan tikungan yang ke-11. Oke guys, kita akan kembali ke lintasan. Di sini kita bisa memperhatikan untuk bagian lintasan utama bagian tikungan yang ke-11, yang dimana untuk bagian lintasan utama di sini masih terlihat seperti 2 hari lalu, karena di sini belum ada aktivitas pengerjaan atau hasil pengerjaan yang signifikan yang dapat kita lihat. Namun menuju ke tikungan yang ke-12, di sini bagian sisi kiri dari track line kita bisa memperhatikan untuk hasil dari penanaman rumput yang sudah dilakukan penanaman mulai dari minggu lalu hingga saat ini sudah mulai menghijau. Dan bagian sisi kanan dari track line di sini atau area gravel sudah dilakukan penghamparan kerikil material untuk titik jatuh para pembalap nantinya. Namun untuk penghamparannya baru sebagian dan sebagian belum dilakukan penghamparan, karena di bagian sisi kanan dari area gravel masih dilakukan proses pemasangan sistem drainase wisbeton, yang nantinya drainase tersebut akan menyedot genangan air yang akan menggenang di bagian area gravel jika terjadi hujan di sirkuit Mandalika atau di lintasan sirkuit Mandalika. Oke guys, sekarang kita sudah berada di area tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Di sini untuk aktivitas pengerjaan masih dilakukan proses untuk perataan bagian sisi kanan dari track line di sini untuk menyambung sambungan dari lintasan di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14, dan kita bergeser ke arah sisi kanan dari tikungan yang ke-14. Di sini merupakan aktivitas pengerjaan untuk penurunan drainase wisbeton yang berukuran besar. Karena drainase wisbeton ini
merupakan drainase yang nantinya akan membuang genangan air yang berada di tikungan 15, 16 dan 17 nanti akan disatukan di sana, lalu akan dialiri menuju tikungan yang ke-13, dan ini merupakan jalur menuju tikungan yang ke-13, dan di ujung sana merupakan tikungan yang ke-13, dan di tikungan yang ke-13 sana merupakan ujung dari drainase wis beton yang berukuran besar yang tadi teman-teman perhatikan itu. Dan kita akan kembali memantau bagian lintasan utama di sini. Dan sekarang kita sudah berada di atas tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Namun di sini untuk aktivitas pengerjaan ada yang difokuskan untuk pengerjaan pemasangan pipa optik maupun untuk lintasan utama. Sedangkan untuk bagian drainase induk yang berada di tikungan yang ke-14 di sini, yang dimana kemarin teman-teman juga perhatikan untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan dari drainase induk masih dilakukan penimbunan. Namun untuk saat ini teman-teman juga bisa perhatikan untuk bagian permukaan dari lintasan di sini sudah rata ya. Untuk penimbunan, pemadatan sudah dilakukan pemadatan dan penimbunan, sehingga untuk bagian permukaan dari drainase induk di tikungan yang ke-14 tadi sudah rata dengan permukaan lintasan, dan tinggal dilakukan untuk penyambungan tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 di sini untuk bagian lintasan utama atau track line nantinya. Dan di sini kita sudah berada di tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Di sini kita bisa memperhatikan dua alat berat, yaitu dozer sama alat vibrating roller yang sedang melakukan pemadatan dan juga perataan bagian area gravel tikungan yang ke-15 dan tikungan yang ke-16. Sedangkan untuk aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat di tikungan yang ke-16 masih difokuskan untuk pengerjaan pemasangan bugesting bagian sisi kiri maupun sisi kanan dari tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17 untuk bugesting pengecoran di drainase hauroton tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Karena untuk proses pengerjaan drainase hauroton hanya di tikungan 15, 16 dan 17 yang belum tuntas, maka dari itu untuk pengerjaan ini akan dilakukan untuk proses pengecoran sampai finish di tikungan yang ke-17 menuju trek lurus di sini. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di tikungan yang ke-17 menuju trek lurus di sini, yang tadinya kita mulai mereview atau melihat kondisi terkini atau apa saja capaian yang ada di sirkuit Mandalika. Dan di samping sisi kiri dari trek lurus di sini yang terlihat di depan kita ini merupakan area lahan untuk pembangunan pedok nantinya. Dan untuk persiapan lahan ini sudah siap, tinggal dilakukan proses untuk pengerjaan selanjutnya, yaitu untuk pembuatan pondasi untuk area pedok, dan nantinya akan dilanjutkan untuk pengerjaan pembangunan pedok dan pembangunan tribun dan lainnya. Dan di depan kita ini merupakan area untuk alat AMP yang nantinya akan memproduksi aspal atau pembuatan aspal dilakukan di sini. Dan kita akan menuju ke depan di sini untuk bagian area tempat gudang PTPP, yang dimana di sini gudang ini merupakan tempat untuk menyimpan logistik yang berdatangan dari luar daerah maupun dalam daerah dan juga luar negeri. Dan di sini kita bisa melihat beberapa kontainer yang tadi malam sempat kedatangan logistik baru. Jadi untuk pagi ini atau siang, pagi menjelang siang di sirkuit Mandalika, teman-teman bisa perhatikan di sini ada 4 atau kurang lebih 4 kontainer yang sedang dilakukan proses untuk penurunan logistik yang berada di dalam kontainer ini. Jadi untuk isi dari kontainer ini
kita belum tahu pasti. Di sini kita sama-sama untuk menyaksikan atau sama-sama untuk perhatikan apa isi dari kontainer yang sedang diturunkan ini, karena belakangan ini saya dengar atau saya dapat informasi tentang logistik untuk pemasangan pedok dan juga pemasangan dari tribun nantinya akan segera berdatangan di bulan ini dan juga bulan depan. Jadi satu persatu kontainer akan membawa material untuk pedok, material untuk pemasangan drainase dan juga pemasangan sistem-sistem lainnya. Jadi di sini kita bisa zoom untuk melihat apa saja yang ada di area untuk penyimpanan logistik di bagian area gudang PT PP yang berada di samping sisi kiri dari tikungan pertama atau samping luar dari area sirkuit Mandalika. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk area-area yang ada di gudang ini. Di sini tempat stok semua bahan dari pembangunan sirkuit Mandalika. Dan di sini kita bisa turun agak rendah juga untuk melihat lebih jelas untuk proses penurunan isi dari kontainer yang berada di depan kita ini. Namun saya tunggu dari tadi untuk proses penurunan belum turun-turun, guys. Di sini kita bisa zoom di sini untuk melihat lebih dekat apa yang sedang diturunkan atau proses penurunan ini, apa yang sedang diturunkan di sini. Kita tunggu saja. Dan bagian sisi kanan kita ini ada kontainer juga yang sedang melakukan proses untuk pembongkaran di sini dan akan dilanjutkan untuk proses penurunan setelah kontainer yang satunya ini bagian sisi kiri kita ini sudah diturunkan. Saya rasa ini untuk isi dari kontainer ini merupakan dari bahan atau logistik yang nantinya akan dilakukan untuk proses pemasangan pedok. Oke guys, mungkin hanya ini untuk pantauan dan penjelasan atau review mulai dari trek lurus tadi hingga garis finish dan area-area di sekitaran sirkuit Mandalika. Karena berhubung dengan sisa baterai aircraft kita atau drone kita sudah mengingatkan bahwa sudah low bat atau baterai low, jadi kita harus kembali ke home point atau kembali ke tempat semula. Sambilan kita on the way kembali ke titik take off tadi, kita akan melewati tikungan pertama, kedua, ketiga sampai di area tikungan yang ke 9, 10 dan 11. Karena untuk titik take off tadinya kita take off di sebelah sisi kiri dari tikungan 10 dan 11 di dekat area Hotel Novotel atau di samping Laguna. Jadi kita akan terbang agak tinggi sekitar 100 meter di permukaan lintasan sirkuit Mandalika. Sambilan kita on the way ke titik take off, kita bisa melihat pemandangan alam di sekitaran sirkuit Mandalika dan juga kita bisa melihat untuk area pantai. Begitu indah area-area yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika. Apabila nantinya sirkuit Mandalika sudah benar-benar selesai atau finish pengerjaan dan akan digelar MotoGP atau balapan MotoGP di sirkuit Mandalika, dan saya harapkan teman-teman yang bisa datang langsung untuk menyaksikan balapan di sirkuit Mandalika. Saya recommended untuk tempat nonton di tikungan yang ke 9, 10 dan 11 atau di depan kita ini yang ada bukitnya. Karena di area sini merupakan area spot untuk nonton yang paling the best di sini. Karena akan disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa dan juga bisa melihat
pembalap yang melaju dari tikungan yang ke 7, 8, 9, 10 hingga ke tikungan yang ke-13. Karena di area tikungan ini merupakan tikungan yang paling luas pemandangannya. Jadi saya rasa itu yang paling bagus, atau di sini yang paling bagus untuk spot nonton nantinya. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui untuk pantai yang di depan kita ini merupakan Pantai Seger yang paling berdekatan dengan ujung dari tikungan yang ke-10, yang dimana untuk Pantai Seger ini merupakan pantai atau salah satu spot surfing yang berada di area Kuta Mandalika. Dan di sini sering bule atau turis asing berdatangan menuju ke Pantai Seger untuk menyaksikan orang surfing atau langsung ikut serta untuk melakukan surfing atau berselancar di Pantai Seger ini. Oke guys, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, cukup bantu dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang di dunia per-YouTubean. Dan teman-teman jika ingin atau berkenan untuk follow IG saya, nanti saya cantumkan IG di kolom deskripsi. Jimmy _subscribe. Oke, terima kasih. Saya Jimmy Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok.